Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kritawo Yantu Wiswatah. Semoga kita sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah atas anugerah ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu hari suci keagamaan Hindu adalah hari suci Pager Wesi yang telah kita laksanakan pada Hari Buddha Kliwon Wukusinte yang merupakan hari pemujaan kepada Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Guru Semesta. Di dalam Lontar Sundarigama disebutkan Buddha Kliwon Sinte ngaran Pager Wesi, Sang Yang Pramesti Guru Mayoga. Iniring dening Watek Dewata Nawasanga ngawer diagne urip ing sarwa tumitah tumuwuh ring bawana kabeh. Irike wenang Sang Purohita mangarga puja saparikrama pasang lingga ngarcana ri paduka betara Sang Yang Parameswara. Dapat kita artikan bahwa pada hari Buddha Kliwon Wukusinte dinamakan Hari Pager Wesi, yang mana Sang Yang Paramesti Guru beryoga diiringi oleh para dewata Nawasanga untuk memberikan anugerah kepada makhluk hidup di alam semesta ini, bagi yang berjiwa maupun yang bertumbuh. Pada saat itu, Pandita Agung wajib melakukan pemujaan, memohon air suci, memuja kebesaran Batara Sang Yang Parameswara. Payogan Sang Yang Paramesti Guru. Artinya pada hari itu Tuhan sebagai Sang Yang Paramesti Guru, Tuhan sebagai guru tertinggi yang menakdirkan segalanya. Bila kita lihat dari kamus Sanskerta, kata parama berarti tertinggi, isti berarti kehendak atau yatnya sedang melakukan yoga. Dewata Nawasanga yaitu 9 dewa yang menjaga 9 penjuru arah mata angin. Ngawerdiaken artinya mengembangkan, menjadikan lebih kuat, menumbuhkan sarwa tumitah. Artinya segala yang lahir baik manusia maupun hewan, dan sarwa tumuwuh artinya segala yang bertumbuh yaitu tumbuh-tumbuhan. Dalam praktek etika spiritual pada hari suci Pager Wesi dinyatakan dalam Lontar Sundarigama menekankan pada laku spiritual dengan melaksanakan yoga samadhi pada tengah malam. Tengah ing wengi pasangna yoga samadhi. Yoga samadhi ini ditujukan ke hadapan Sang Yang Parameswara, Raja tertinggi alam semesta ini. Di dalam kamus Sanskerta, Parameswara artinya penguasa tertinggi, yaitu Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Berasal dari kata Iswara yang artinya penguasa atau raja, kata Parama yang artinya tertinggi, terutama atau terjauh. Jadi Parameswara dapat diartikan Tuhan penguasa tertinggi dan paling utama. Kata Parameswara juga sejalan dengan kata Pramesti Guru. Pramesti artinya berdiri di tempat yang tertinggi. Kata guru artinya berat, besar, luas, keras, hebat, penting, dan bobot. Jadi seorang guru tugasnya sangat berat, sangat luas, sangat besar, sangat penting, sangat hebat, dan harus juga berbobot
karena seorang guru harus mencerahkan, memberikan tuntunan, memberikan penerang, dan menguatkan sisya-sisyanya dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, guru utama di semesta ini adalah Pramesti Guru atau Tuhan yang tertinggi, yang maha berat, yang maha besar, dan yang maha hebat. Samadhi kepada Sang Yang Parameswara atau Tuhan yang tertinggi, bila dikaitkan dengan tubuh manusia, adalah jantung, di mana Ishvara berstana. Di dalam kitab Bhagavad Gita menyebutnya dengan istilah Ishvara Hride Kese, yaitu Tuhan yang bersemayam di dalam hati. Ishvara atau Tuhan atau esensi tertinggi dalam ajaran yoga atau sering kita sebut dengan Ishvara Samkhya dengan Maharsi Patanjali sebagai pendiri dari filsafat Samkhya Darsana. Salah satu dari bagian ajaran Sat Darsana atau 6 filsafat Hindu. Kitab Bhagavad Gita menyatakan hal yang sama, di mana Ishvara dikatakan sebagai yang tak terlahirkan, sebagai penyebab atau asal mula dari semua makhluk. Ishvara menjadikan dirinya sendiri dan menjadi ada melalui kekuatan maya atau prakrti. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang keempat sloka ke-6 disebutkan Ajo Pisan Avyayatma Bhutanam Ishwaru Pisan Prakrtim Swam Adistaya Sambawami Atma Mayaya. Yang artinya walaupun Tuhan tak terlahirkan, kekal adalah Ishvara dari semua makhluk. Tuhan menjadikan dirinya sendiri dan menjadi ada dengan kekuatan maya. Di Buana Alit, Ishvara berkedudukan pada jantung. Jantung dipandang sebagai pusat kehidupan sekaligus istana bagi Ishvara. Ini menunjukkan kesucian jantung sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Chandogya Upanishad sebagai istana dengan 5 pintu. Nampaknya konsep pengider juga telah ada pada periode penulisan Upanishad ini. Jantung sebagai pusat kehidupan, setana dari Ishvara dengan 5 pintu, disebutkan demikian di dalam kitab Chandogya Upanishad pada mandala 3 sukta 13 mantra pertama. Tasya havya etasya hridayasya pavisa dewa susayah sayo sya prasusih sya pranah tat caksur sya aditya tat etat tejo nadyam iti upaita tejaswi anado bawatiya ewam weda. Yang maksudnya sebenarnya jantung di sini mempunyai 5 pintu untuk dewata. Pintu timurnya adalah prana atau nafas ke atas. Itulah mata. Itulah matahari. Seseorang semestinya samadhi atas hal ini sebagai sinar dan kesehatan. Dia yang mengerti hal ini akan menjadi bersinar dan sehat. Dengan demikian, dalam Chandogya Upanishad Mandala 3 Sukta 13 mantra pertama menguraikan pesan-pesan tentang keberadaan Ishvara. Jantung memiliki 5 pintu dewata yang dijelaskan kemudian adanya Wiyana di selatan, Apana di barat, pintu utamanya adalah Samana, pintu atas adalah Udana, pintu timur adalah Prana, kelimanya sebagai perwujudan Brahma. Itulah mata buana atau tubuh manusia. Itulah matahari di dalam buana agung atau alam semesta.
Samadhi pada prana sebagai sinar dan kesehatan agar buana alit atau tubuh kita ini menjadi bersinar dan sehat. Kemudian pada buana agung ada pada alam semesta menjadi terang dan harmoni oleh sinar matahari. Dengan demikian, maka pager wesi sebagai pemujaan kepada Sang Hyang Paramesti Guru, yaitu manifestasi Tuhan sebagai guru tertinggi yang sedang melaksanakan yoga yang diiringi oleh Dewata Nawasanga. Adapun tujuan beliau beryoga adalah untuk mengembangkan atau menjadikan lebih kuat, menumbuhkan segala yang lahir dan segala yang bertumbuh di seluruh semesta ini. Pada hari suci pager wesi merupakan anugerah bagi alam dan ciptaannya. Di buana agung atau di semesta ini, Sang Hyang Paramesti Guru sedang beryoga. Artinya cita atau alam pikiran semesta sedang dalam kondisi distabilkan. Unsur panas bumi, air dan udara sedang dalam proses pembersihan melalui yoga yang Paramesti Guru dan Dewata Nawasanga. Hal ini juga akan berpengaruh pada wana alit atau makhluk hidup. Pada hari yang sakral ini diharapkan umat dapat menyelaraskan pikiran melalui tapa brata, yoga, dan samadhi agar proses yoga Sang Hyang Paramesti Guru dapat dirasakan oleh setiap makhluk yang berjiwa. Unsur api di dalam tubuh terkait dengan cahaya pada tubuh dan segala unsur panas, unsur air dalam tubuh terkait dengan sistem kelenjar dan darah. Unsur udara terkait dengan akasa dan dasa bayu yang ada di dalam tubuh manusia. Ketiga unsur ini patut distabilkan melalui olahraga dan olah rasa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk praktek sadhana sebagai jalan pendekatan kepada Sang Hyang Paramesti Guru, di mana manusia pada hakikatnya adalah sang sisya, sebagai siswa yang siap menerima anugerah, dan anugerah itu adalah semangat belajar membentengi diri agar menjadi manusia yang kuat secara lahir dan batin. Menyimak rangkaian hari suci Saraswati sampai dengan hari suci pager wesi, dari hari Dite Kliwon Pemelas Tali, di mana umat manusia harus melepaskan ikatan kebodohan atau awidya, kesombongan atau ahamkara, dan keangkuhan atau raga, dan keserakahan atau loba. Kemudian pada Soma Candung Watang diperingati sebagai telah nyapnya ikatan kebodohan, kesombongan, keangkuhan, dan keserakahan. Kemudian pada Anggara Pait-Paitan, kebodohan, kesombongan, keangkuhan, dan keserakahan itu ditarik kembali oleh Dewa Wisnu, tetapi dilihat oleh Bhagawan Bodha yang kemudian dimohonkan untuk dihidupkan kembali sifat-sifat ini, sehingga pada hari itu disebut dengan Buddha Urip Kalantas, di mana sifat bodoh, sombong, angkuh, dan serakah itu masih mempengaruhi kehidupan manusia kembali. Kemudian sifat-sifat ini telah dihidupkan kembali, ia mengambil waktu untuk beristirahat sejenak yang dikenal dengan Vrispati Panektekan. Disinilah umat manusia wajib memilah dan memilih untuk memperkuat sifat-sifat kedewataan atau Daiwi Sampat dalam dirinya agar tidak terbawa oleh sifat-sifat keraksasaan atau Asuri Sampat. Kemudian pada Suke Pangredanan, umat manusia diwajibkan menyadari
sifat-sifat kebodohan, kesombongan, keangkuhan, dan keserakahan adalah tidak baik yang harus dikendalikan dan dilenyapkan dalam dirinya. Dan puncaknya adalah pada sanis cara umanis watu gunung, yakni hari suci Saraswati, di mana diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang dapat mengalahkan kebodohan, yang dapat mengalahkan kesombongan, yang dapat mengalahkan keangkuhan, dan yang dapat mengalahkan keserakahan. Di mana umat manusia harus memuliakan pengetahuan yang dapat menghancurkan kebodohan, kesombongan, keangkuhan, dan keserakahan, serta dengan ilmu pengetahuan menjadi pribadi yang menarik, yang semangat belajar, yang memiliki kebijaksanaan, dan yang berwibawa, serta yang terus menebarkan kebajikan. Kemudian pada Redite Paing Sinte dilaksanakan yang namanya upacara Banyu Pinaruh untuk menyucikan diri dan pengetahuan, sehingga pengetahuan yang dimiliki menjadi kekuatan untuk menebar kebajikan, menebar kebaikan di masyarakat. Selanjutnya pada Somapon Wukusinte disebut dengan Someribe, di mana umat manusia yang memiliki pengetahuan atau widya agar berkarma, agar melakukan kebajikan, mencari amarta atau sumber kehidupan dengan cara yang benar, dengan cara yang bajik untuk menopang kehidupannya. Dan kemudian pada Anggara Wage Wukusinte disebut dengan Sabuh Mas, di mana dari hasil kerja kebajikan yang dilakukan pada Someribe disimpan sebagian sebagai kekuatan yang disiapkan bila dibutuhkan pada Buddha Kliwon Sinte disebut dengan pager besi, yang bermakna bahwa dengan memiliki ketahanan atau pertahanan yang kuat karena memiliki pengetahuan suci atau widya dan kekuatan material atau harta yang cukup, sehingga memiliki kemampuan untuk pertahanan yang kuat secara jasmani dan rohani. Melalui pelaksanaan hari suci Pager Wesi, seharusnya kita menjadi pribadi yang kuat seperti kata Pager Wesi, dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh melalui guru semesta atau Sang Hyang Paramesti Guru. Orang berpengetahuan akan memiliki kebijaksanaan dan wiweka dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan yang dialami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita terhadap ajaran agama yang kita yakini. Semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi yang kuat secara lahir dan batin, dengan dibekali oleh pengetahuan untuk memperoleh amarta atau kehidupan. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.